Alhamdulillah binikmatihi tatimu hadihi salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji serta syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memuliakan kita dengan ilmu dan amal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang terbaik buat kita, yaitu kita diberikan kesempurnaan ibadah. Seandainya tidak ada ibadah rumah tangga, maka kita akan kesusahan untuk mencari amal apa yang bisa mempermudah kita ke surga. Sebab Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa nikah itu setengah dari ibadah. Artinya dengan menikah, ibadah kita itu menjadi bertambahnya cepat gitu. Jadi percepatan pertambahan ibadah, pertambahan kebaikan, pertambahan amal soleh dalam rumah tangga itu sangat cepat. Makanya bahasa saya itu bahwa menikah, berumah tangga itu cara cepat masuk surga dan cara cepat mendapatkan kebaikan atau cara cepat memperbanyak kebaikan. Karena nanti apa yang kita lakukan bersama keluarga kita itu semuanya bernilai ibadah. Sampai bercengkramanya, jalan-jalannya, menghiburnya, apapun aktivitas yang dilakukan oleh pasangan suami istri atau apa yang kita lakukan bersama keluarga itu semuanya bernilai pahala. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita ngajak istri jalan-jalan, ngajak anak jajan itu nggak bernilai pahala. Enggak, itu berpahala semuanya. Jika dari awal kita menikah berumah tangga itu karena Allah, untuk menyempurnakan ibadah, maka apapun nanti aktivitas yang kita lakukan bersama anak, bersama istri, bersama orang tua, bersama saudara-saudara kita, insya Allah jika di awal kita berumah tangga karena Allah, maka aktivitas itu aktivitas yang indah, bernilai pahala, bernilai kebaikan, bernilai ibadah. Nah ini pentingnya kita memahami ini dengan baik. Maka karena niat kita ibadah, niat kita menghidupkan sunnah Rasul, tentu harus diawali dengan ilmu supaya paham, ngerti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu bukan menurut kita, tapi harus menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan baiknya itu menurut kita, tapi baiknya harus menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita ingin menjadikan rumah tangga itu cara cepat, cara mudah menuju surga gitu. Cara cepat, cara mudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kemudian harus dipahami dengan baik oleh kita sebelum akhirnya kita menentukan langkah bahwa kita harus menikah, kita harus punya anak, dan kita harus begini, begitu, begini, begitu. Kita lanjutkan tentang hak istri atau kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah itu seperti apa? Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa poin ya. Kalau antum menyimak di pertemuan kemarin ya, kita sudah hampir membahas tentang kewajiban seorang suami itu kurang lebih sudah masuk poin yang ke-6 atau yang ke-7 ya. Nah, kita nggak apa-apa ulang supaya kita lebih paham, lebih memahami, lebih mengerti bahwa kewajiban itu harus kita tunaikan. Jangan hanya sebatas dipahami ya, dihafal, tapi yang paling pokok adalah ditunaikan. Karena ini kewajiban.
Nah, kecuali mungkin bagi antum yang belum menikah, jangan dulu. Nah, kewajiban antum mungkin posisinya bukan sebagai suami, tapi sebagai anak bagi orang tua. Artinya kewajiban dalam rumah tangganya sebagai anak, ya, sebagai kakak, sebagai adik itu harus ditunaikan. Jadi bab rumah tangga itu bukan suami istri saja, bukan, tapi bab tentang bagaimana berinteraksi sesama keluarga gitu. Artinya kaitannya dengan anak, kaitannya dengan kakak, kaitannya dengan adik, ini semua interaksi keluarga besar. Alhamdulillah. Di poin pertama ya kita murajaah bahwa hak istri atau kewajiban suami kepada istri adalah memperlakukannya dengan baik. Sekali lagi, harus niat ibadah, niat memperlakukan istri itu dengan baik. Jangan ada niat untuk menzolimi, jangan ada niat untuk menyiksa, jangan ada niat untuk menipu, enggak. Harus berusaha untuk memperlakukan istri dengan sebaiknya. Dan memperlakukan istri dengan baik itu menurut Allah, dengan cara yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Karena perlakuan yang paling baik bersama keluarga, teladan kita adalah Nabi SAW. Karena Nabi sudah memberikan contoh terbaik kepada kita. Nabi pernah mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau kita ingin mencontoh, meneladani siapa orang yang paling baik kepada keluarganya, ya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, baik berupa makanan, ya, pakaian ataupun tempat tinggal. Jadi beri makanan yang halal, yang thayyib, sebagaimana yang kita makan. Beri pakaian yang syar'i, bukan yang bagus, yang syar'i, nggak apa-apa yang mahal bagus juga. Ya. Kemudian berikan tempat tinggal, walaupun mungkin hanya ngontrak, nggak apa-apa. Tapi kita harus punya target, kita harus punya rumah. Jangan jadi kontraktor terus. Ya. Minimalnya ya tadi ngontrak, tapi kita harus punya cita-cita, punya target untuk mempersembahkan rumah terbaik buat keluarga kita. Kemudian kita harus berpenampilan menarik, ya, sehingga membuat istri senang. Jangan sampai istri itu kalau bersama kita nggak pede, nggak mau bareng bapak berjalan sama si ayah, asa isin, sieun ngisinkeun. Nah, kenapa? Karena mungkin penampilan kita nggak baik. Makanya di antara adab kita, ya, berpakaian itu harus meminta istri untuk memilihkan mana pakaian yang bagus, mana pakaian yang baik gitu. Biasanya kalau perempuan itu akan melihat pakaian itu yang matching, ya. Oh, iya mah, iya bagus tapi itu matching sih. Nah, iya warnanya kurang nyambung. Nah, itu biasanya perempuan begitu. Sampai segitunya kita. Kalau kita makan udah penting pakai baju, Kalau istri enggak, harus matching, harus nyambung. Harus indah dipandang. Dan yang melihat itu kan bukan antum. Kalau cek antum mah bagus ya. Cek antum secara pribadi, tapi kan yang melihat orang lain. Maka istri itu mewakili pandangan orang. Kalau kata istri bagus, insya Allah bagus. Begitu. Kemudian berusaha untuk memberikan hak batinnya atau kepuasan biologisnya. Artinya buat istri kita puas, ya, servis terbaik, ya. Antum boleh dengan cara ikhtiarnya pakai olahraga, mau dengan pakai minum madu, ya, atau dengan naik kuda, atau dengan apa, silahkan. Yang penting antum harus menjadi singa raja hutan. Nah, itu harus, jangan sampai, ya, kita itu kalau di luar kayak macan, kayak singa, tapi kalau di rumah kayak kucing. Ya, belum juga selesai sudah lelah. Nah, harus kuat. Jadi kalau petarung itu harus sampai tuntas. Jangan di ronde pertama antum sudah kelelahan karena antum nggak bisa ngatur nafas, antum nggak bisa ngatur gerakan, ya, sehingga baru ronde pertama dipukul kalah. Jangan, tapi harus sampai tuntas. Ya. Ini berbicara tentang UFC, salam olahraga.
Nah, itu jadi berikan ya kebutuhan batinnya atau kepuasan biologisnya. Yang tentu maknanya juga bukan hanya sekedar bab itu ya, tapi juga tentang perhatian, ketulusan cinta, ya itu juga harus diberikan. Kelima, ya selalu menghargai dan memperlakukan istri dengan lemah lembut. Berusahalah, walaupun tadi ya, istri itu adalah orang yang harus kita maklumi gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh istri harus kita maklumi. Tetap ya jangan terpancing untuk tetap bersikap lemah lembut, ya, tetap memperlakukannya dengan baik ya. Walaupun tadi ya istri itu susah untuk dipahami, katanya sakapeng mah kadang mah ya. Ketika istri mengatakan iya, bisa jadi itu tidak. Ketika istri mengatakan tidak, bisa jadi iya. Iyanya istri adalah tidak dan tidaknya istri adalah iya. Istri kadang iya, kadang tidak. Juga kadang tidak, juga kadang iya. Begitulah perempuan gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang harus dipahami dengan baik oleh kita. Maka ya kita harus tetap sabar, tetap lembut. Antum senyum saja ya. Walaupun kadang syaitan suka memanfaatkan kelemahan ini ya. Kemudian kita berusaha untuk bersikap romantis ya, sebagaimana kisah Abu Zur'ah dan Ummu Zur'ah yang ditanggapi oleh Rasulullah SAW dengan ucapan-ucapan yang membuat Siti Aisyah itu kesemsem ya, berbunga-bunga. Itu bagaimana cara Nabi SAW memperlihatkan keharmonisan dan keromantisan dalam rumah tangganya. Kemudian yang keberapa, yang ketujuh, itu berusaha untuk ya bercengkrama dan menghibur istri di saat istri sedih atau di saat istri kelelahan, kecapean. Ya kita harus berusaha untuk menghibur dan main bersama supaya kepenatan, kelelahannya itu terobati. Ya kalau kita mah sebagai suami, sebagai laki-laki ya banyak hal lah yang membuat kepenatan kita hilang. Di jalan, misalkan di rumah ke jalan atau di perjalanan ya dari rumah ke kantor itu kan banyak hal yang membuat rasa lelah di rumah, rasa lelah di kantor itu hilang. Tapi kalau istri ya, dibatasi oleh tembok, ke dapur tembok, ya, ke sumur tembok, ke kasur tembok, begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh istri itu dibatasi oleh tembok. Maka kalau kita tidak menghiburnya, siapa yang akan menghiburnya? Kalau kita tidak bercengkrama dengannya, terus dengan siapa? Nah, makanya kalau kemudian ini tidak diperhatikan, khawatir nanti dia akan meminta hiburan ke yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya ya di poin yang ke-8 ya kita akan bahas mengenai sunnahnya atau kewajiban seorang suami adalah membantu istri dalam pekerjaan rumah. Membantu istri dalam pekerjaan rumah. Ini membantu atau mengerjakan pekerjaan istri. Pertanyaannya, pekerjaan rumah itu pekerjaan istri, pekerjaan suami? Pekerjaan suami, bukan pekerjaan istri. Antum sebelum nikah sok nyeseh tara? Oh sok kan. Kemudian setelah sebelum menikah masih rumah wadah cuci piring kan. Artinya ini kan apa yang kita lakukan, begitu. Apa yang kita lakukan bersama keluarga, begitu. Nah itu ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ketika setelah menikah ya itu kita lakukan. Cuman karena istri kita istri solehah, ya dia nurut, dia surti mengerjakan pekerjaan kita. Ya, menuntaskan pekerjaan kita, maka tidak ada salahnya kita membantu istri, tidak ada salahnya kita mempermudah pekerjaannya, bisa dengan cara kita terlibat atau misalkan dengan cara membelikan alat yang bisa mempermudah, memperingan pekerjaan istri. Contoh nyuci, ya antum belikan mesin cuci, kemudian beberes, ada itu? Bukan lap, bukan vacuum cleaner ya, vacuum cleaner atau
dan yang lainnya. Sebetulnya yang paling simpel itu enggak ini sih, menyediakan pembantu khusus. Nah, itu macam 4 itu pekerjaan rumahnya itu akan betul-betul ringan. Ya, pembantu khusus, apalagi kalau pembantunya itu bukan orang lain tapi orang yang dekat dengan kita. Oh, itu luar biasa. Cuman ya ini bab yang terakhir ini, menyediakan pembantu yang khusus yang akan mempermudah pekerjaan rumah tangga. Oh, ini tongkat emutan kuantum bab ieu mah ya. Begitu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Anil Aswad qala, dari Al-Aswad ia berkata, Sa'altu Aisyata, Al-Aswad, kata Al-Aswad, aku pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi, yasna'u fi baitihi, apa yang dikerjakan oleh Nabi di rumahnya. Maka kata ibunda kita Siti Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya. Ta'ni khidmata ahlihi, yaitu membantu keluarganya. Fa idza hadarat salat kharaja ila salat. Jadi Rasul kalau ada di rumah membantu keluarganya. Kalau sudah memasuki waktu salat, Rasul meninggalkan itu, kemudian Rasul pergi ke masjid. Nah, ini problematika kita hari ini. Jadi karena mungkin ya, termasuk saya juga, kita kalau di rumah itu biasanya rebahan, tidur, karena memang capek. Karena kita itu kesalahannya adalah kita di luar kerjanya full, sehingga istirahatnya itu ya ketika di rumah. Tapi di sisi lain istri juga butuh dibantu. Ini sekali lagi hal yang harus kita evaluasi, terutama ya bagi orang yang aktivitasnya berat, baik bekerja, bisnis, ataupun yang lainnya. Jadi kita kalau rumah itu pengennya itu ya tidur, istirahat lah. Karena apa? Saya lagi, karena kita kerja di luarnya berat. Padahal saya lagi istri perlu dibantu. Nah, saya lagi ini penting untuk kita evaluasi. Padahal contoh kita, teladan kita, guru kita, Nabi SAW, kesaksian dan pernyataan istrinya, ibunda kita Siti Aisyah, bahwa Rasul fi mihnati ahlihi, berusaha untuk mempermudah, untuk membantu apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Jadi Rasul itu ya ikut membantulah. Ya. Bahkan Rasul pernah menyulam bajunya sendiri, Rasul membawakan air, Rasul mencuci bajunya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Okay. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan sifat tawaduknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat merendah hatinya Rasul, tidak mentang-mentang Rasul sebagai Nabi, Rasul sebagai penguasa, Rasul sebagai pemimpin, kemudian ketika berada di rumah pengennya itu tetap dilayani, tidak. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk profesional. Ya, ketika berada di rumah ya tetap harus menjadi ayah yang baik, suami yang baik, yang tidak otoriter, tidak bersikap kasar. Justru Rasul peduli dan perhatian. Ini luar biasa. Ini saya lagi contoh yang harus kita teladani, yang harus kita praktekkan, dipaksakan diri kita untuk seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dalilnya capek lelah pulang kerja, kita nggak mau bantu orang tua, nggak mau bantu istri. Mana itu capek mah kedewenya, Allahu Akbar. Nah, sama. Jadi sekali lagi berpikir tentang rumah tangga, bukan berpikir kita dengan istri, bukan. Juga berpikir juga tentang kita bersama orang tua kita. Jadi ahli itu kan keluarga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya membantu istrinya, karena Rasul sudah punya istri. Kita yang belum punya istri ya berarti bantu orang tua, karena orang tua itu keluarga kita.
Jadi jangan sampai sekali lagi hari ini yang kita lakukan itu sibuk di luar, capek. Maka ketika ke rumah itu ya pengennya istirahat, pengennya itu rebahan, pengennya itu ya tiduran. Sekali lagi ini yang harus kita evaluasi, yang harus kita perbaiki. Sekali lagi. Maka kalau kemudian pekerjaan istri bisa bisa dibantu oleh kita, insya Allah ini kebaikan buat kita. Begitu ya, fillah rahmakumullah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ketika mengomentari hadis ini dalam kitab Fathul Bari mengatakan, min ahlakil anbiya at-tawadhu. Di antara akhlak para nabi adalah tawadhu. Wal bu'du anit tana'um, dan akhlak para nabi itu jauh dari suka bersenang-senang atau bermewah-mewahan. Jadi nabi dan para nabi yang lain itu nggak suka bermewah-mewahan, ya. Makanya kalau lihat nabi itu sederhana sekali. Ya, kalau antum pernah berkunjung ke miniatur rumahnya Rasul, ya nyaris tidak ada kemegahan di situ. Ya. Kasurnya, kemudian perabot dapurnya, ya sederhana sekali. Ya, yang saya pernah kunjungi itu di museum Joko Tingkir di daerah Magetan, itu ada museum Joko Tingkir. Nah, di situ ada miniatur rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rumahnya itu kecil banget gitu. Kalau jauh dibandingkan dengan rumah kita, nggak ada dapur. Itu cuman ya ruangan meliputi kamar, ruang tamu dan dapur. Jadi nggak hiji gitu. Paling rumah Siti Aisyah, kamar Siti Aisyah yang agak menjorok ya, khusus karena ya perempuan gitu. Yang nggak mungkin kelihatan oleh tamu atau oleh yang bukan mahramnya. Begitu gitu. Ya, kita lihat di dinding nggak ada apa-apa, cuman ada buatin itu keni lah, semacam keni ya dari geriba ya, kemudian panah, busur, ya, dan pedang, segitu. Gitu, nggak ada yang lain. Itu rumah Rasul SAW, sesederhana itu. Makanya Bilal bin Rabah pernah masuk ke kamar Rasul, ke rumah Rasul, kemudian menangis. Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasul, menangis. Kata mereka berdua, ya Rasul, kenapa Anda tidak seperti raja-raja Persia, ya, yang duduk di istana, kemudian dikelilingi oleh para ajudan, ya. Kata Rasulullah SAW, buat kita mah nanti aja di surga lah. Tong gituan di dunia mah, tong legeg di dunia mah, tong nanti aja di surga. Ya, jadi Rasul itu ternyata itu tidak bermegahan-megahannya Rasul itu ya nantilah, bukan tidak mau, nanti aja di surga. Makanya kenapa dalam Islam laki-laki tidak boleh pakai baju sutra, tidak boleh pakai cincin dari emas, makan juga nggak boleh sendok dan garpunya dari emas. Kenapa? Itu bermegah-megahan, nanahonan. Kayak di surga lah, gituan mah. Di dunia mah mau alami, sebentar kita di dunia. Nanti aja di surga lah. Pasti di surga mah kita akan menikmatinya. Kalau di dunia ya segitu. Jadi apa yang kita lakukan tadi itu dengan baju sutra, cincin emas, garpu dan sendok piring misalkan semuanya dari emas, itu hanya untuk membuat kita seolah-olah tampak kaya, padahal kekayaan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tong legeg lah. Makanya hati-hati ya, kita jangan sampai kemudian terlalu berambisi untuk bermegah-megahan, rumah, badak, bari teu dieusian. Dosa itu. Mobil inginnya banyak, bari anggar nu di angge mah hiji. Nah, biar keren gitu. Rumahnya 5 ya. Kemudian mobilnya 6. Oh, gitu. Jalan-jalan setiap saat ke luar negeri. Gagah gitu. Makan itu pengennya di restoran. Restorannya restoran mahal. Ya, tadi bermegah-megah. Ya, bukan tidak boleh, tapi buat kita nanti aja di surga lah. Kalau memang ada rezekinya silakan. Sekali-kali boleh ngajak istri, sekali-kali ke tempat makan yang berbeda boleh. Tapi jangan keseringan. Kenapa? Nanti hilang rasa syukur.
Kata Imam Ibnu Hajar, di antara akhlak Nabi itu satu tawadu, ya rendah hati, kedua al-bu'du anit tana'um, ya jauh dari kemegah-megahan, yang ketiga itu wa imtihanun nafsi, ya, dan melatih diri untuk hal-hal yang sifatnya ini, ya maksudnya Rasul itu berusaha untuk melatih diri untuk tidak makan kenyang, untuk tidak puas gitu. Enggak. Kalau orang makan tibaliknya, makan hoyong wareg. Nah, bahkan ya hampir tiap hari makan kita itu, makannya enak wae deh. Ngalimet aja. Paingan nah sebenarnya suami hari ini barada hari istrina aralit. Rek teh pada kumaha atuh ya. Ngaliwat terus sisakeun. Temen teh ngaliwat makan di restoran. Lamun teu di restoran makan di luar. Makan di luar teh atuh sakali di aya-aya. Ya, kalau kita di rumah bahagia, makan di sini di sana di situ. Nah, istri anggar jeung asin deui, jeung tempe deui. Makanya jangan terlalu sering sebetulnya. Karena juga kita harus makan bersama keluarga biar lebih berkah. Kecuali kalau ditakdirkan memang kita, ya karena tugasnya menemani tamu. Ya kalau menemani tamu ya itu harus dengan jamuan. Ya. Tapi tadi saya lagi jangan kemudian kita enak makan di luar tapi istri ya tidak makan hari itu. Bahkan termasuk adab ulama zaman dulu itu ya mereka nggak mau makan di luar, pengennya makan bersama keluarga. Bahkan kalau makan di luar itu pasti dibungkus buat istri. Ini yang suka kita lupakan ya. Misalkan antum makan di satu restoran yang enak lah, itu harus ingat ke istri dan ke anak. Misalkan makal ngaja gitu, mang dibungkus, mangnya ente nya jika nama ke restoran ente mang, mas dibungkus. Nah, buat siapa? Buat istri gitu. Kumaha lamun urang ditraktir. Nah, antum juga nggak apa-apa, kagok amal solehnya pangbungkuskeun buat istri gitu. Cuma ditraktir sebenarnya mah nya wios ditraktir ge begitu. Oh itu iwan fillah rahimakumullah. Jadi latih diri untuk biasa tidak kenyang. Latih diri untuk biasa tidak megah-megah ya. Sekali lagi kita itu memang hari ini dipaksa untuk seolah-olah ya dipaksa oleh keadaan ya harus jalan-jalan ya, sepedahan, memotoran, bring ka dieu, foto-fotoan. Ya istri di rumah ngurus budak, pada kokoceakan ya, Masya Allah. Itu kenyataan hari ini begitu kan. Kita bajunya keren-keren, kita istri di rumah dan anak, bari sararawek gitu. Itu kenyataan itu. Jadi sekali lagi pola yang harus kita rubah hari ini. Bagaimanapun bahwa kebaikan rumah tangga adalah kebaikan untuk semua. Makanya patokan kita hadis tadi ya. Khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik buat keluarga. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Dan Rasul SAW memberikan contoh bahwa Rasul ya bukan tidak suka bermegah-megahan, tapi nanti di surga kalaupun mau bermegah-megahan, Rasul pasti akan melakukannya. Rasul SAW tawadu, yang mau bantu pekerjaan rumah, tawadu mau bantu pekerjaan istri. Ini menunjukkan keindahan akhlak Rasul SAW. Ya, jadi wamtihanun nafsi lastunna bihin. Jadi para nabi itu berusaha untuk melatih diri agar mereka tidak terus-menerus ada dalam kemewahan. Makanya kalau kita misalkan menyimak kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa alaihissalam kan ripuh lah. Para nabi itu walaupun hidup di istana seperti Nabi Yusuf alaihissalam kan awalnya ripuh lah, kena fitnah dulu, dijual dulu, ripuh. Satu-satunya nabi yang mendapatkan fasilitas mewah hanya Nabi Sulaiman. Itu pun Nabi Sulaiman berat. Hampir-hampir Nabi Sulaiman banyak melakukan kesalahan. Ya. Nabi Sulaiman itu beberapa kali melakukan kesalahan. Contoh lupa baca insya Allah, mengucapkan insya Allah. Kesiangan sholat asar hanya karena ingin melihat dulu kuda-kuda yang mewah, yang bagus. Itu diantaranya. Itu ya, alhamdulillah rahmatullah.
Walaupun ya sekali lagi bukan berarti kita harus ripuh, ya bukan. Silahkan bermewah-mewahan silahkan, tapi jangan terus berada dalam kemewahan. Bersenang-senang silahkan, tapi jangan terus dalam kesenangan. Karena sekali lagi kita itu di dunia, prinsipnya adalah memperbanyak amal soleh. Makanya Rasul SAW memfasilitasi kalaupun mau bersenang-senang silahkan. Tapi yang berpahala apa? Yaitu al-ghordu bainal qosain, yaitu berjalan di dua target. Maksudnya memana? Kemudian ta'dibu firasihi, melatih kuda, maksudnya menunggang kuda. Kemudian as-sibahah, berenang. Di situ kan ada kepuasan, ada kebahagiaan, ada kesenangan, tapi itu berpahala. Setiap apa yang dilakukan oleh orang yang memanah dengan niat menghidupkan sunnah, berkuda fisabilillah dan berenang dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW, serta bercengkrama dengan istri atau keluarga. Itu kebahagiaan, kesenangan yang berpahala. Jadi bagi kita itu sebetulnya saya secara pribadi, kalaulah misalkan ada hadis lain tentang bersepeda-sepedahan, saya ingin. Kalau ada hadis yang misalkan bermotor-motoran, ya bering itu, saya pengen. Betul. Tapi karena memang hadis tentang memanah, berkuda, berenang itu jelas, hadisnya banyak, bercengkrama dengan keluarga itu jelas, banyak, maka itu yang kita lakukan. Atau kita mah naik sepeda dengan keluarga, ya itu bagus nama. Ya, bermotorna dengan keluarga itu. Tapi kalau hari ini kan enggak kan. Kita sepedahan yang komunitas, memotoran yang komunitas. Ini juga bagus. Tuh, memang jangan terlalu sering. Kenapa? Karena yang paling pokok itu adalah tadi memberikan yang terbaik kepada keluarga. Khiyarukum li ahli. Yang terbaik itu adalah yang terbaik kepada keluarga. Harusnya begitu. Sekali lagi. Harusnya ya. Walaupun tidak semuanya, ada yang memang tetap melibatkan keluarga, ada yang tidak, begitu. Itu ikhwan fillah rahimakumullah. Apalagi kalau sepedahannya, itu kan sepedahannya kan mahal-mahal. Underdealnya kan ratusan juta gitu, Masya Allah ya. Itu ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, jadi kita ketika membantu istri itu akan membuat istri senang, bahagia. Ya, walaupun mungkin pekerjaan kita ringan lah, nggak berat. Hanya membawakan ember, hanya membawakan pakaian yang sudah dicuci oleh istri gitu. Makanya jangan jual mahal gitu. Masa ayah abi harus ngejemur, malu atuh ikut tetangga berencana mana istrinya misalkan. Nggak usah, bantu aja. Kalau istri repot, bantu aja. Kalau orang nanya lagi apa mas, istrinya kemana? Istrinya ada di rumah, lagi istirahat. Bagian saya nyuci, bagian saya ngejemur, istri nyuci tadi. Tinggal jelasin aja. Jangan sampai kemudian banyak alibi, banyak alasan begitu untuk tidak mau membantu istri. Naudzubillah. Itu sederhana. Minimal misalkan piring yang kita makan, suci kita sendiri. Jangan sampai numpuk sehingga teka suci ku istri begitu. Hal-hal sederhana lah yang membuat ringan pekerjaan istri, membuat istri tenang, kita lakukan. Jangan jual mahal, jangan saya ini kalau membantu istri nanti martabat saya di hadapan istri itu akan hilang. Enggak lah. Insya Allah martabat kita akan tetap mulia di hadapan istri karena kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kita di luar terkenal dengan seorang direktur, seorang bos, pemilik perusahaan, itu lain cerita. Ketika di rumah, sekali lagi kita bantu istri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dalam rangka untuk merendahkan diri, bukan, tapi justru membantu pekerjaan kita yang dilakukan oleh istri biar cepat selesai. Dan ini adalah amal soleh buat kita juga, begitu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW mengerjakan hal-hal yang sederhana dalam rumah tangganya untuk membantu istri.
Ya, seperti ya mengangkat ember, ini menjahit baju. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban dari Urwah, qala ia berkata, qultu li Aisyah. Jadi sekali lagi, bab tentang rumah tangga itu banyaknya sumbernya dari ibunda kita Siti Aisyah. Makanya para sahabat kalau ingin tahu bagaimana rumah tangganya Rasul, bagaimana Rasul berada di rumah, pasti mereka akan bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka dalam hal ini, ya tadi siapa? Aswad. Sekarang Urwah bertanya kepada Siti Aisyah, ya ummal mu'minin ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Wahai ummul mu'minin, ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah bersamamu? Qalat, kata Siti Aisyah, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yahsifu na'lahu wa yuhitu thawbahu wa yarfa'u dalwah. Ya, kata ibunda kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berada di rumah, beliau melakukan apa yang suka dilakukan oleh yang lain, yaitu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yahsifu na'lah, beliau memperbaiki sandalnya, ya. Kemudian wa yuhitu thawbahu, menjahit bajunya, wa yarfa'u dalwa, dan mengangkat ember tuh. Minimal itulah. Tong sagala rupi ku istri gitu. Tapi kan naon nya hal-hal kecil lagi ku istri ulah, nu milik kita ku istri tong. Sekali lagi kita juga inginlah mempermudah apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan sampai semuanya tamplok ya kepada istri begitu. Kenapa? Ya tadi ya, ini dalam rangka untuk membagi kebaikan, untuk membuat bertambahnya keberkahan dalam rumah tangga kita. Nabi SAW tidak malu untuk memperbaiki sandalnya. Rasul SAW tidak malu untuk menjahit bajunya, menyulam baju. Rasul juga tidak malu untuk membawakan ember. Nah, kita selama berumah tangga, istri pak-pik-pak, orang mah hari-hari we, ya jangan. Masya Allah. Ini hal-hal yang penting, jadi tidak serta-merta kalau kita menikah, kemudian itu semua menjadi tugas pokok istri, lakukan oleh istri, walaupun istri kelelahan, kecapean, enggak. Nah, kita kan sudah membelikan ini mesin cuci, iya, itu bagus. Tapi sekali lagi, ada hal-hal di mana kita nggak butuh itu. Istri nggak butuh itu. Bisa jadi butuh kehadiran kita untuk membantu itu. Kerasa gitu ke istri, kita angkatan cai, sampaikan ke, nyeri cangkeng, oh kan dia orang pencetan. Oh, kan nanti ada drama situ nantinya. Ya, kita sambil nyulam, nanti istri duduk di samping, pangyanakeun cai, kan jadi kebaikan. Begitu. Ya, kalau misalkan nyasaga rupina kedah kabatur gitu nya, contoh tadi baju sobek kabatur, nah, ini tidak akan ada drama nantinya ya, jadi yang harus drama itu kita dengan keluarga, bukan hanya Korea saja yang drama itu, tapi kita bersama itu harus ada dramanya gitu. Bi capek ya, Umi mau bawakan air minum, oh yes, kedah duduk di samping sambil ngelap keringat kita, kan luar biasa, itu keindahan. Nanti dilihat oleh anak kita, melihat keharmonisan kita, luar biasa. Momen-momen sederhana ini, sekali lagi, ini harus dijaga, harus dimunculkan supaya tumbuh keberkahan. Karena prinsip rumah tangga kita itu adalah keberkahan. Makanya doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Supaya itu berkah. Prinsipnya itu, rumah tangga kita itu berkah. Mungkin rumahnya nggak sebesar orang, ya, mobilnya nggak sebagus orang, kendaraannya bahkan ya terbatas. Tapi kita senang, bahagia. Istri nggak nuntut apa-apa, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi, prinsip rumah tangga kita adalah keberkahan. Begitu. Nah, sebetulnya membantu istri dalam pekerjaan rumah itu bagian daripada mengamalkan Al-Quran surat
An-Nisa dan Quran surat Al-Baqarah ya. Wa anshiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kita bergaul dengan istri, memperlakukan istri dengan baik. Walahunna mitsul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Pada hak mereka sebagaimana kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya bahwa perlakuan kita harus sama, bahkan lebih baik kepada keluarga. Dengan cara yang baik kita memperlakukan istri, memperlakukan keluarga kita. Begitu. Karena perlakuan kita yang baik kepada istri dengan membantu rumah tangganya itu menunjukkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik seorang suami, akhlak yang baik seorang ayah. Begitu. Sehingga kita betul-betul membuat mereka bangga. Sekali lagi, kita betul-betul membuat kita bangga bahwa kita menjadi teladan buat mereka. Kita menjadi tokoh, menjadi superhero buat mereka. Ini sekali lagi hal-hal yang harus dijaga. Ini pola yang harus kita rubah. Artinya ya ini sedikit sekali bisa diamalkan oleh kita. Saya terkesan guru-guru saya memang seperti itu. Tapi kadang ya saya lagi karena keterbatasan ilmu pengalaman kita, kadang kita sebaliknya begitu. Kita tertipu dengan omongan-omongan orang yang harus begini begitu begini begitu. Padahal sekali lagi tetap khairukum li ahli. Yang terbaik itu kepada keluarga dan istri. Namun di urang mah kan lamun misalkan jeung keluarga terus ante mah jeung keluarga we jeung kita oge. Nah, ini dicibir lah kalau orang banyak bersama keluarga, jalan-jalan bersama keluarga. Padahal sekali lagi itu baik. Ya, yang enggak boleh itu ya waktunya habis bersama keluarga tapi tidak juga memperhatikan umat, memperhatikan yang lain, enggak. Bahkan bagusnya keluarga, istri, anak kita mendukung program dakwah kita, program memperbaiki umat. Jadi walaupun kita bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, tapi juga kita ikut peduli, ya ikut peduli misalkan masjid, gitu. Nanti kayak jamanan atau jalan lubang, itu juga harus dipikirkan. Itu jangan melulu mikirin keluarga sampai kemudian urusan yang lain pun tidak terperhatikan. Begitu. Jadi harus profesional. Sekali lagi di luar ya kita harus sebagai orang yang diamanahi. Ketika di dalam tentu lebih lagi. Karena apa? Karena pekerjaan kita itu banyak. Itulah laki-laki. Makanya kenapa pemimpin itu diberikan kepada laki-laki? Karena memang laki-laki harus bisa melakukan banyak hal. Sekali lagi, laki-laki harus bisa melakukan banyak hal. Makanya Allah berikan kemampuan itu kepada laki-laki. Ya, fungsi olahraga, fungsi bela diri itu semuanya dalam rangka keluarga. Bela diri untuk membela keluarga kalau ada yang diganggu, olahraga supaya tadi kita bisa membantu meringankan pekerjaan istri. Jangan sampai karek ngangkutan cai 2 ember istirahatnya 2 jam. Ya, begitu. Allah a'lam bishawab. Wa fillah rahimakumullah. Sabit bin Ubaid ya, radhiyallahu anhu berkata, ma ra'aitu ahadan ajalu idza jalasa ma'al qaum ya. Aku ya belum pernah melihat seorang yang demikian berwibawa saat duduk bersama kawan-kawan, wala afqahu fi baitihi, dan ketika berada di rumahnya, maksudnya kata siapa, Zaid bin Ubadah ya, tidaklah aku ma ra'aitu ahadan ajallu idza jalasa ma'al qaum wala afqaha fi baitihi min Zaid bin Thabit. Tidaklah aku melihat orang yang paling akrab dan kocak ketika berada di rumahnya kecuali Zaid bin Thabit. Jadi tadi ya para sahabat tuh kalau berada di rumah memang mereka bahagia bersama keluarganya, membuat suasana rumahnya itu senang, bahagia, riang gitu. Tidak tegang, tidak serius, tidak keengen, tidak. Nah, ini saya lagi perkara-perkara yang harus kita munculkan supaya tadi ini mengurangi kesetresan istri. Nah, karena tadi kalau istri sibuk dengan pekerjaannya, ya begitu. Ya walaupun tadi ya kita harus memperhitungkan yang lain ya.
Misalkan kita tetap agendakan jalan-jalan, agendakan rekreasi, agendakan refreshing, agendakan quality time, itu mesti sekali lagi. Karena kalau kemudian yang di rumah tidak diberikan haknya, ya, itu mereka akan menuntut nanti kalau tidak di dunia di yaumil akhir. Begitu ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, jadi itu indahnya syariat Islam, hal-hal yang terkecil pun diberikan perhatian khusus oleh Islam. Nah, kemudian yang kesembilan, ya, di antara hak istri atau kewajiban kita sebagai seorang suami adalah tidak membentak istri dan tidak mendoakan dengan doa yang jelek. Ya, itu tidak membentak. Ya, artinya jangan marah-marah lah ke istri mah. Karena sekali lagi istri kita kan orang milik kita atau orang yang hari ini Allah amanahkan kepada kita dan dia bukan milik kita seutuhnya. Dia milik orang tuanya juga dia milik yang punyanya Allah Subhanahu wa taala. Kan antum coba renungkan ya. Istri itu kan bukan kita yang melahirkan. Istri itu kan bukan kita yang ngurus, bukan kita yang mendidik, bukan, orang tuanya lah. Orang tuanya yang melahirkannya antara hidup dan mati. Orang tuanya yang membiayainya. Setelah dewasa ketemu dengan kita, ku urang ditikah, diambil oleh kita. Hak bersama keluarganya diambil oleh kita. Maka kalau kita yang tidak menghubungkan kebaikannya kepada orang tuanya, berarti kita berdosa. Karena kan tidak dinage bager ka sepuhna, tidak dinage bager ka ibuna, ka ramana, tidak dinage bager ka keluargana. Maka ketika menikah dengan kita, bager nanti tetap dijaga. Kalau bukan oleh istri, ya oleh kita. Karena istri sekarang sudah pindah kewajibannya bukan lagi ke orang tuanya, tapi ke kita sebagai suami. Berarti orang kenal jeung istri kan saharita. Ya, lagi. Berarti kita kenal dengan istri cuman saharita we hungkul gitu. Begitu. Jadi ini harus dipahami oleh kita, ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Makanya Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi ya bersabda, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli wa idza mata sahibukum fad'uh. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Aku yang paling baik kepada istriku. Wa idza mata sahibukum fad'uh. Apabila sahabat kalian meninggal, maka biarkanlah dia, maksudnya jangan tinggalkan dia kemudian membicarakan keburukannya. Jadi maksudnya kalau ada yang meninggal itu ya udah antep we entong dibahas keawanana si pulan maut ya nya ada baheula ge keur hirupna udah ke rumah jalmi terus teu aya disarioskeun. Jadi yang namanya gibah teh kan membicarakan orang di saat orang itu enggak ada gitu kan. Istri kita misalkan atau saudara kita ya kita sebutkan kejelekannya jangan. Begitu. Itu ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Jadi perlakuan yang baik kepada istri itu bagian daripada mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, sepanjang saya bersama Rasul tidak pernah membentak dan tidak pernah mendengar Rasul membentak istri dan keluarganya, enggak. Bahkan nyuruh pun ke saya, kata Anas jarang, bahkan enggak pernah. Rasul itu memberikan nyontohan. Jadi Anas akhirnya peka dan hideng gitu. Oh Rasul. Jadi akhirnya Anas membaca apa yang dilakukan oleh Rasul. Apa yang disukai Rasul itu yang dilakukannya. Rasul tidak pernah menyuruhnya, Anas kamu harus begini, enggak. Rasul nyontohan we, ku Anas ketangkep, anaknya cerdas. Makanya tahu gitu apa yang dilakukan Rasul, apa yang membuat Rasul senang gitu. Begitu ya Alhamdulillah. Nah ini kepekaan ini juga hilang hari ini ya. Kita pengennya tuh ya diomongin gitu. Padahal harusnya kepekaan. Jadi batur nyontohan orang nu bisa nerjemahkeunana. Jangan sagarupina kudu didikte. Antum teh kalau di sini gini baru teh diamalkeun. Capenanya urang teh mamatahan aya diamalkeun henteu ya. Harusnya kita enggak mamatahan tapi nyontohan dan kita peka untuk menerjemahkan oh maksudnya begini begitu. Itu ikhwan fillah rahimakumullah ya. Jadi berbicara yang buruk
itu tidak boleh baik ketika ia hadir bersama kita ataupun ketika meninggal. Artinya bersikap kasar itu ketika hidup, tapi membicarakan keburukan itu baik ketika dia bersama kita atau ketika dia sudah meninggal, tetap harus dijaga. Maka tadi khiyarukum prinsipnya adalah berbuat baik. Prinsipnya itu berbuat baik sebaik-baiknya. Sekali lagi, prinsipnya adalah berbuat baik, ya, sebaik-baiknya. Begitu. Ini indah, luar biasa. Nah, antum bayangkan aja dulu, nanti antum merasakan, ya, insyaallah. Itu ikhwan fillah rahimakumullah. Nanti kita akan lanjut lagi, ya, masih banyak menunjukkan bahwa ternyata apa yang harus kita lakukan bersama istri itu banyak sekali. Orang mah tos nyari nafkah cukup weh gitu. Beres weh, kerja di mana? Oh, sudah pede, sudah legeng, sudah merasa memberikan yang terbaik kepada istri. Hanya sudah bisa kerja, oh gitu, sudah petang-tang peteng-teng. Saya kerja di perusahaan, gajinya 10 juta. Ya, istri bahagia aku mah. Karena istri itu bukan pembantu, dan lain sebagainya. Begitu, istri adalah jalan surga buat kita. Istri adalah peluang surga buat kita. Istri adalah pendamping hidup kita. Sekali lagi, bukan pembantu tapi pendamping hidup kita. Dan kita harus targetkan istri kita itu, ya, menjadi apa? Menjadi permaisuri bidadari surga, menjadi pemimpin para bidadari di surga. Nah, kita, ya, yang akan menjadi rajanya. Nah, kalau istri nateka surga, ya, celaka lah. Karena kita berarti tidak membuat istri masuk surga. Berarti kita tidak menjadi seorang suami yang baik. Begitu. Itu ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Jadi Nabi SAW adalah teladan kita, contoh kita, guru terbaik kita. Bab rumah tangga adalah perkara yang membuat kita cepat masuk surga. Makanya pahami ini dengan baik, lihat bagaimana Nabi berumah tangga, pelajari. Kenapa Rasul layak untuk kita teladani? Simpel. Urang mah istrina hiji, Rasul mah 8 atau 11. Rasul 9 istri, perlakuannya baik semuanya, baik ke semuanya. Kita baru juga hiji, istri banyak tersakiti. Ya, kita mah istrina hiji tapi banyak yang tersakiti. Ya, istri tersakiti, mertua tersakiti, ya, ibu tersakiti. Saudara-saudaranya tersakiti oleh sikap kita. Jangan. Rasul SAW 9 istri bersama keluarga yang lain tetap terjaga keharmonisannya, tetap terjaga silaturahminya, tetap baik perilakunya. Rasul SAW makanya teladan kita. Karena tidak ada orang yang paling baik hari ini perlakuannya kepada keluarga kecuali Nabi SAW. Maka siapapun yang ingin meniru Nabi wajib hukumnya memang dalam hal rumah tangga ini. Jadi jangan hanya kepada istri, tapi kepada keluarganya juga. Jangan hanya kepada keluarga kita aja baik, kepada keluarga istri tidak, jangan. Sama kepada keluarga istri juga harus baik. Karena kita ketika menikah dengan istri sudah satu keluarga. Jangan dibeda-bedakan. Ada ya mah keluarga saya, itu mah keluarga istri. Ada istri na hoyong bersama kita, ai keluarga na alim. Nya, teu adil menurut saya mah. Kalau istrinya harus bersama kita, ya adik kakaknya juga harus sama diperlakukan baik oleh kita. Entong nu intina hungkul. Nah, karena ini keluarga besar. Ini menikah itu mempertemukan keluarga besar. Artinya dia punya anak, punya keluarga, punya kakak, punya adik, punya ibu. Ya harus dijaga kebaikannya. Dulu dia baik ketika sendiri, maka setelah menikah kebaikannya dilanjut oleh kita, dihubungkan oleh kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.